Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra dengan NIM 2105 122 140 140. Kali ini saya akan melakukan pembuatan G-code dengan proses turning 2A bagian genap. Pertama, setelah kita membuat 3D dari gambar yang telah ditentukan, kita bisa masuk ke bagian SolidWorks Cam. Nah, setelah masuk ke bagian SolidWorks Cam, kita masuk ke bagian mesin turn single turret. Kita bisa klik kanan, edit definition. Di sini kita menggunakan turn single turret automatic dan menggunakan mesin datinya like dati. Terus setelah itu kita masuk ke bagian tool creep. Karena kita menggunakan tool nomor 4, jadi tool nomor 1-2-nya bisa dihapus. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian prosesor. Kita menggunakan T2 Axis tutorial. Kita bisa tekan select. Selanjutnya kita masuk ke bagian posting. Posting menggunakan sistem default. Terus masuk ke bagian setup. Kita setup juga menggunakan sistem default. Terus masuk ke bagian Jakarta Picture. Di sini kita bisa tekan edit. Nah, di sini kita menggunakan diameter luarnya itu 110 mm dan kita menggunakan diameter dalamnya itu 40 mm dan ketebalannya 55 mm. Dan jauh parameternya kita menggunakan jaws out, number of jawsnya 3, number of stepnya juga 3, jauh thicknessnya 15 mm. Setelah itu kalau sudah benar semua bisa kita tekan centang atau oke. Nah, terus setelah bagian mesin selesai kita bisa tekan oke. Terus kita masuk ke bagian stock manager. Stock manager kita bisa klik kanan, edit definition. Nah, di sini kita menggunakan 601 T6 atau aluminium alloys. Kalau sudah benar, kita bisa tekan centang atau oke. Nah, di sini terus kita masuk ke bagian main spindle. Kita bisa klik kanan, edit definition. Di sini kita menggunakan stock vortex. Kalau sudah benar, kita bisa centang atau oke. Setelah itu semua sudah dilakukan, kita masuk ke extract machinable features. Karena kita menggunakan manual, jadi cut off feature satunya bisa dihapus. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian generate operation plan. Nah, di sini sudah kelihatan bagian-bagian yang akan dipahat. Nah, di sini turn rock adalah bagian dengan pemahatan kasar dan turn finish adalah bagian dengan pemahatan halus. Setelah itu kita masuk ke bagian generate toolpath. Nah, di sini kelihatan pemahatan kasar kira-kira seperti ini dan pemahatan halus kira-kira seperti pada gambar. Terus setelah itu kita masuk ke bagian simulasi toolpath. Di sini kita bisa tekan play. Nah, kira-kira seperti inilah pemahatan yang akan dilakukan pada bagian pada proses CNC turning 2A. Nah, di sini kelihatan bagian-bagian warna biru adalah bagian yang tidak terkena oleh pahatan. Nah, di sini biar lebih jelas bisa kita show different atau kita lihat. Nah, di sini bagian-bagian biru adalah bagian yang tidak terkena dengan pahat. Setelah dilakukan percobaan, bisa tekan centang atau oke. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian post process. Kita bisa simpan dokumennya. Nah, di sini pada bagian post process bisa kita tekan play. Nah, setelah semua dilakukan, kita tekan centang atau oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian file tadi yang menyimpan kodenya. Nah, di sini ada turning 2A genap. Nah, jadi inilah G-code yang digunakan untuk pada proses turning 2A dengan NIM genap.
Mungkin seperti itulah cara menggunakan mesin CNC dengan proses starting 2A pada NIM genap 140. Kali ini saya akan melakukan proses pembuatan G-code dengan proses milling 3A dengan NIM genap. Pertama, setelah kita melakukan pembuatan gambar 3D-nya, kita masuk ke bagian SolidWorks CAM. Pertama kita masuk ke bagian configuration atau mesin. Nah, pertama kita masuk ke bagian mesin, kita menggunakan mill metric, bisa di select, dan activation-nya, mesin duty-nya kita menggunakan leg duty, terus masuk ke bagian tool grip. Karena di DTM cuma ada yang 6 mm, 3 mm, dan 4 mm, maka selebihnya bisa kita hapus. Di sini kita bisa add tool, kita add di bagian 3 mm, 3 mm dan 4 mm. Oke. Terus lanjut di bagian prosesor, kita menggunakan mill map 3. Bisa ditekan select, terus masuk ke bagian posting. Posting kita menggunakan default, setup juga menggunakan default, localization default, traces default. Dan di sini kita tekan OK. Terus masuk ke bagian stock manager, kita bisa klik kanan, edit definition. Di sini kita menggunakan 6061T6 atau aluminium alloys dan menggunakan bonding box. Kalau sudah benar, tekan centang atau OK. Terus masuk ke bagian coordinate system, edit definition. Di sini kita pasang titik di bagian yang terkena seluruhnya. Apabila udah, kita bisa tekan centang atau OK. Terus masuk ke bagian setup, bisa tekan menu setup. Di sini kalau sudah, bisa tekan centang atau OK. Setelah itu kita masuk ke bagian extract machine fitur. Nah, setelah itu ini bagian-bagian yang terkena oleh pahat atau bisa dipahat di bagian-bagian biru. Selanjutnya kita masuk ke bagian generate operation plan. Nah, di sini apabila sudah maka akan banyak keluar seperti yang gambar biru, bagian-bagian yang ditunjukkan oleh bagian biru. Nah, setelah sudah lanjut ke bagian generate toolpath. Nah, di sini bagian-bagian yang terkena oleh pahat yang ditunjukkan oleh bagian warna biru. Nah, apabila sudah, kita bisa masuk ke bagian simulasi toolpath. Nah, di sini kita bisa play untuk melihat bagaimana simulasi toolpath. Nah, kira-kira seperti inilah bagian pada proses milling proses 3A dengan NIM genap. Nah, apabila sudah, kita bisa masuk ke show difference. Nah, di sini kelihatan bagian-bagian tidak terkena oleh pahat yang ditunjukkan oleh gambar warna biru. Nah, apabila sudah, kita bisa centang atau OK. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke bagian post process. Nah, di sini kita bisa simpan.
Ini bisa kita play bagian post proses. Nah, apabila sudah, bisa kita centang dan kita masuk ke bagian file tadi yang telah disimpan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian milih 3A. Nah, inilah kode Gcode pada proses milling 3A dengan NIM genap. Kira-kira seperti itulah proses milling button Gcode plus milling 3A dengan NIM genap. Nah, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.